Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damin Saki yang mengangkat tema tentang menahan amarah, dan tibalah saatnya kita akan ikuti apa yang akan segera disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad, bahwa amarah memang sesuatu yang sangat berat untuk kita tahan, tetapi ingatlah bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang besar kepada kita. Apakah sesungguhnya keutamaan menahan amarah? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Dia yang mengajarkan kita bahwa siapa yang menahan amarah maka ada balasan kenikmatan. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habaib al-kiram, al-ulama al-a'izza, mudah-mudahan kita disatukan dengan para ulama dan bil khusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah marah itu mata yang memerah? Tidak. Karena kalau mata merah marah berarti ikan busuk juga marah. Apakah marah itu tangan yang menggenggam? Tidak. Karena ibu-ibu yang mau belanja juga menggenggam. Lalu marah itu apa? Kata Imam Raghib al-Asfahani, marah adalah thawranu damil qalbi iradatal intiqam. Thawran, bangkit, menyala, mendidih, bergejolak, damul qalbi, darah yang berada di dalam jantung. Darah berada dalam jantung, berdegup, berdetak. Coba rasa, masih berdegup? Yang sudah tidak berdegup, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Thawranu damil qalbi, darah yang berada di dalam jantung mendidih, menggelegak, bergelora. Iradatal intiqam, karena ingin membalas dendam kesumat. Oleh sebab itu ada orang yang sanggup menahan makan. Tahan makan, siap. Tahan minum, siap. Tapi kalau tahan darah yang bergelora, belum siap. Makanya balasan orang yang menahan amarah itu luar biasa. Apa balasan? Menahan bahasa Arabnya adalah sabar. Sabara, sabar. Maka bulan itu disebut dengan syahrus sabar, bulan menahan. Tahan mata, tundukkan. Tahan telinga, dengar yang baik-baik. Tahan lidah, jangan kata-kata kasar. Tahan kaki, melangkah hanya ke tempat baik. Tahan amarah. Orangnya disebut dengan sabir. Kalau dia satu orang, sabir. Kalau dia banyak, sabirin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapat sabirin. Amin. Ada satu ibu-ibu ketika diajak bilang amin, dia diam aja. Ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat sabirin Pak Ustadz. Kenapa? Suaminya namanya Mas Sabirin. Apa balasan Allah untuk orang yang mampu menahan ini? Dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Allah berikan mereka balasan, orang yang mampu menahan marahnya ini. Khusus bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Hisab. Ilmu hisab, matematik. Bukan. Bi ghairi hisab. Kalau bahasa kampung saya, unlimited. Maka Allah berikan dia balasan. Siapa yang menahan marah padahal dia sanggup. Ada orang yang menahan marah. Misal dia sedang berdiri. Tiba-tiba ada seorang jenderal menginjak kakinya. Kemudian dia mengatakan, saya tadi tidak marah. Kenapa? Karena saya takut. Itu bukan sabar, itu ketakutan. Yang dimaksud dengan sabar adalah sanggup untuk melawan, sanggup untuk berbuat. Iradatul intiqam, membalas. Tapi dia tetap lawan. Bukan yang dia lawan manusianya, bukan yang dia lawan orangnya, tapi yang dia lawan adalah darah yang mendidih, yang bergejolak di dalam.
Makanya kita selalu mohon doa kepada para habaib, kepada para ulama. Kalau ketika berjumpa, Habib tolong saya supaya termasuk orang-orang yang sabar. Karena balasan orang yang sabar adalah mendapatkan balasan tak terhitung jumlahnya. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hambaku yang soleh. Apa yang disiapkan Allah? Mala a'yunun ra'ad. Belum pernah terlihat mata. Wala udhunun sami'at. Belum pernah terdengar telinga. Wala khatala ala qalbi bashar. Belum pernah terlintas di hati manusia. Nampaknya bapak-bapak semuanya mendapatkan ini insya Allah. Ibu-ibu sama juga. Makanya bapak-bapak sabar. Ustaz Somad, itu bapak itu kelihatannya orangnya sudah tidak kena azab kubur lagi Pak Ustaz. Loh kok bisa begitu? Saking dia sudah menderitanya menghadapi istrinya di dunia. Pernah nggak dengar seperti itu? Pernah bapak? Ada orang yang begitu sabar menghadapi, saking sabarnya dia, setengah dari azabnya sudah diterima di dunia. Sehingga di akhirat, ketika semua orang mendapatkan azab, ini azab kamu, ini azab kamu. Lalu orang ini, kata Allah, azab kamu, DP-nya sudah diambil di dunia. Ini tinggal cash-nya saja. Sedangkan kita semua tidak mau mendapatkan azab sama sekali. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam kamus Lisanul Arab, kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, sejengkal. Tapi kamus Ibnu Manzur bahasa Arab, semeter. Apa dikatakan di sana marah itu? As-sulbah, keras. As-sakhrah, batu yang keras. Itulah amarah. Karena dia menggumpal menjadi dendam kesumat. Sebelum mati dia berpesan kepada anaknya, sini sebentar anakku, sini sebentar. Ada apa ma? Kamu kalau nanti saya mati, jangan nikahkan anak cucumu 7 turunan dengan anak tetangga kita. Batu yang mengeras. Maka sampai kapanpun tidak akan mencair. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu keras tapi masih memancarkan air. Wa inna min halama yahbitu min khasyatillah. Ada batu keras tapi hancur berkeping di atas bukit Tursina karena takut kepada Allah. Tapi kalau sudah hati mengeras menjadi batu, maka apapun tidak akan keluar. Oleh sebab itu maka kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura. Di telingaku cahaya. Wa fi basari nura. Di mataku cahaya. Semuanya berawal dari darah yang bergetar, menggelora di dalam jantung. Makanya kita mesti menjaga hati. Kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad, dalam badanmu ini ada segumpal, sekepal, segenggam. Abdul Somad jantungnya sebesar kepalannya. Kalau tidak percaya, ambil ronsen. Jantung pisang. Sebesar apa genggaman kepalan tangan, sebesar itulah jantung kita. Bapak ibu yang kebetulan gemuk, besar tangannya. Abdul Somad yang kebetulan kurus, kecil. Orang gemuk itu sebenarnya adalah orang kurus yang hatinya selalu tersakiti. Jadi kalau segumpal ini sudah hancur berkeping, digelorakan oleh setan, darah di dalam itu dibuatnya menjadi mendidih, maka kata Nabi SAW, innaha jamratun minan nar. Sesungguhnya ada satu batu kerikil dari api neraka, tuqidu fi qalbi, yang dinyalakan di dalam hati seorang hamba. Alam tarau, apakah kamu tidak pernah melihat humrata ainaihi? Kalau sudah dinyalakan di dalam hati kerikil neraka, maka kamu akan melihat cahaya merahnya sampai ke kelopak mata. Makanya merah mata dia. Oleh sebab itu maka kita selalu jaga hati ini. Dan setan selalu berbisik. Setan berbisik tidak di telinga. Allazi waswisu fi sudur.
Di mana sudur? Dada. Sudur sebelah mana? Kiri apa kanan? Atas apa bawah? Sebelah kiri. Kiri tepatnya di mana lagi? 2 jari di bawah. Terasa berdegup dan berdetak. Kalau mikrofon yang mahal biasanya kedengar. Iya. Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga senantiasa. Dengan apa menjaganya? Ala bizikrillah. Dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub. Yang bergojak tadi, yang menyala tadi, yang mendidih tadi, kalau kita mau tenangkan, bagaimana cara menenangkannya? Zikir. Makanya kalau terasa marah, nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Luar biasa sekali. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sesi berikutnya nanti juga kita akan lebih dalam lagi untuk mengenali bahwa marah berkaitan dengan keadilan. Orang-orang yang mampu menciptakan keadilan salah satunya adalah orang yang mampu memanajemen rasa marah di dalam dirinya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Setelah kita tahu apa itu marah dan kita berdoa supaya termasuk orang yang mampu menahan amarah, insya Allah kita tidak akan marah, betul? Kalau ada yang terkena musibah, meninggal anaknya, terbakar rumahnya, apakah dia marah kepada Allah? Tidak, dia sabar. Kalau ada di antara ibu yang suaminya dilarikan orang, tetap disitulah baru kelihatan bahwa yang namanya marah itu bukan dihilangkan dari diri manusia, tapi tempatkanlah marah pada tempatnya. Apa itu Ustaz ceramah kok marah-marah? Itu bukan pewaris Nabi. Nabi itu nggak pernah marah. Coba lihat, ketika Nabi dilempar pakai batu, basah tapak kakinya kena darah, terompak kayu, sendalnya habis berdarah. Marahkah Nabi? Tidak. Datang malakul jibal. Malaikat, jibal, bukit, segala bukit. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan padaku mana bukit yang paling besar di atas muka bumi ini. Akan aku timpakan ke atas negeri Taif. Rata mereka semua dengan tanah. Sebelum kita dengar jawaban Nabi SAW, andai yang datang itu malaikat kepada Abdul Somad. Hai Abdul Somad, tunjukkan mana. Belum lagi selesai malaikat langsung saya potong ngomongnya. Itu Gunung Bromo, itu Gunung Kidul, itu Gunung Merapi. Ratakan mereka dengan tanah. Jangan sisakan satu pun. Itu makanya tidak ada Nabi bernama Nabi Abdul Somad. Karena tidak lulus fit and proper test. Apa kata bumi? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darahmu menetes kena ke bumi, aku telan penduduk Taif itu rata sama rumah-rumahnya, aku telan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi menyapu, mengusap supaya darah tidak menetes ke bawah. Andai malaikat berkata, bumi berkata, tanah berkata kepada Abdul Somad, Abdul Somad, andai menetes darahmu ke tanah, langsung saya gesekkan ke tanah. Tapi Nabi Muhammad SAW, adakah dia marah? Tidak. Adakah darahnya sempat menetes ke tanah? Tidak. Apa doanya? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan engkau, tidak mensyirikkan engkau. Bumi yang melempari Nabi itu sekarang 100% menjadi negeri Islam. Itulah dia negeri Taif, 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Pergilah bersama rombongan umroh kalau iklan. Artinya apa? Perjalanan hidup ini ada kalanya Nabi tidak pernah marah. Ketika pada perang Uhud, sahabat mengelilingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Satu sahabat meminta, ya Rasulullah, berdoalah, mintalah kepada Allah. Setiap nabi ada doa mustajab. Mohonlah kepada Allah supaya kalau engkau berdoa kepada Allah, maka seluruh orang kafir Quraisy ini akan mati sebagaimana dulu Allah menimpakan azab kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim. Apakah Nabi memanjatkan doanya? Tidak. Apa kata Nabi? Aku simpan doa mustajab itu syafaatan li ummati yaumal qiyamah, untuk syafaatku, untuk umatku, sebagai syafaat nanti di akhir zaman. 1441 tahun yang lalu dia sudah memikirkan kita. Dia tidak marah, dia tidak pernah mengamuk, dia tidak pernah berteriak. Kenapa Abdul Somad kalau ceramah teriak-teriak? Karena Abdul Somad ceramah jam ini suasana genting. Habis makan siang, urat perut tegang, urat mata kendur. Angin spoi-spoi. Jadi kalau saya ceramah, marilah kita sabar. Nabi nggak pernah marah. Makanya saya selalu kalau ceramah saya perhatikan, mana yang kira-kira matanya 5 watt ke situ saya. Marilah kita. Supaya apa? Supaya kita pandai menempatkan kapan kita bersuara lembut dan kapan kita bersuara keras. Bukan berarti orang suaranya keras itu hatinya keras. Selembut sutra. Smooth as silk. Lembut seperti sutra. Kalau kau tak percaya, belalah dadaku. Kan kau dapati lafaz Allah di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tuh Nabi nggak pernah marah. Nabi nggak pernah ngamuk. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu ngamuk? Kamu kenapa nggak meriwayatkan hadis Nabi yang sedang marah? 1 bulan Nabi berdoa, Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an bani Zakwan, Allahumma al'an Usayyah, laknat bani Ra'il, laknat Usayyah, laknat Zakwan. Kenapa? Karena mereka membunuh 70 da'i yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunut subuh, kunut zuhur, kunut asar, kunut Jumat, laknat, laknat, laknat. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran, thumma tarakahu. Setelah sebulan Nabi tidak berkunut lagi. Apa kata Abdurrahman ibnu Mahdi? Makna thumma qanata tarakahu, tarakahu. Nabi meninggalkan, bukan kunutnya yang dia tinggalkan. Yang dia tinggalkan laknatnya. Sedangkan kunutnya berlanjut sampai meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pernahkah Abdul Somad dalam doa kunutnya melaknat? Enggak pernah. Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya pujian kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerak kena yang mulut. Bagaimana kalau Abdul Somad kunut subuh, kunut zuhur, kunut asar berdoa, Allahumma al'an Israel, Allahumma al'an, pokoknya laknatlah semua yang menzolimi, yang menganiaya, yang mengkriminalisasi ulama, yang menyudutkan orang-orang soleh, laknat. Kira-kira kalau kita baca doa kunut subuh, kunut zuhur, kunut asar, kunut maghrib, kunut isya, apa kata orang? Itu imam radikal. Padahal kita sedang marah. Kalau agamamu dihina, ulamamu dilecehkan, kau tidak marah, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Kata Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, ganti bajumu dengan kain kafan. Ustaz nunjuk kami, enggak kamera. Jadi marah bukan dihilangkan, setelah ngaji tetap ada marah, tapi marah melihat ketidakadilan, marah melihat kezaliman.
tempatkanlah marah pada tempatnya supaya kita menjadi orang yang adil. Insya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, yang tidak kalah penting adalah kita mengetahui bagaimanakah tips-tips untuk menahan amarah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Idza ghadiba ahadukum, kalau kamu sedang marah, falyaskut, maka diam. Nah, ini tips yang pertama. Kalau terasa darahnya sudah mulai mendidih, maka diam. Ini terkadang orang kalau sudah mulai marah dia ngomong, kamu jangan macam-macam ya, ini udah mendidih ini. Jangan. Ini kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum, kalau kamu marah, sudah terasa ini darahnya bergejolak, apinya sudah mulai menyala, falyaskut, diam. Jadi nanti kalau sudah nampak saya diam, waspadalah. Wah, Ustaz Somad sudah diam itu. Kenapa dia? Marah. Waktu habis. Diam. Ini Nabi memberikan kita tips. Bukan dari terapis, bukan dari pakar psikolog, bukan dari dokter jiwa, bukan dari percobaan, bukan dari akal manusia. Tapi ini datang dari Allah yang menciptakan hati, jantung, darah. Allah, setan, ciptaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Mati setan semua. Terus kalau setan mati gimana Pak Ustadz? Selesai, setan taubat. Ini dunia diciptakan Allah, adalah bagian dari ujian kehidupan. Maka kalau terasa marah, tips yang pertama, falyaskut, diam. Diam adalah emas, maka tahan, diam. Tapi kalau mulut mau bicara juga, dua. Idza ghadiba ahadukum, kalau kamu marah, falyasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan minta perlindungan sama dukun. Ini datang ke tuyul. Tuyul, aku sedang marah. Sama siapa? Tetanggaku. Kenapa? Rumahnya baru. Maka kalau terasa marah, falyasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Gimana cara minta perlindungan kepada Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kalau hati sedang tenang. Kalau sedang marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, minasyaitan, dari setan, ar-rajim, yang dilempar pakai batu sampai mati. Itu arti kata rajim. Rajim diambil dari kata rajmun. Rajman lisyayatin, lempar setan sampai mati. Setan bisa mati Pak Ustadz? Bisa. Yang nggak bisa mati siapa? Iblis. Iblis induknya setan. GM-nya lah. Pak GM jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti diganggu setan. Oleh sebab itu maka baca auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bro, ente dekat-dekat aneh kok selalu bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Kulihat setan di matamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, kenapa saya sudah bolak-balik baca auzubillahi minasyaitonirrajim? Kenapa setannya enggak pergi? Karena perbuatanmu juga macam perbuatan setan. Kata setan, sesama setan dilarang saling mengusir. Minta perlindungan pada Allah, perbuatan kita diperbaiki, dekatkan diri dengan Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang lain? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ada yang lain? A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Ada bacaan yang lain Pak Ustaz? Itu aja dulu hafal. Nanya, ngapal enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Dibaca kuat apa pelan Pak Ustaz? Kuatlah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, berzikir itu sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ketika lafaz Allah dikumandangkan dengan suara yang keras, setan lari,
wa 'alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Tadi waktu suara azan berkumandang, terdengar suara anjing melolong. Oh, kenapa anjing melolong? Karena anjing melihat setan lari dari balik-balik pohon pisang, lari dari balik-balik pohon mangga. Lari setan semuanya. Kenapa kita tidak bisa melihat setan? Allah masih sayang dengan kita. Anjing bisa ngelihat setan? Bisa, makanya dia melolong. Oh, saya ingin lihat setan Pak Ustaz, pakai mata anjing. Laki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang gejolak amarah, diam. Kalau mau ngomong juga, zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun. Kalau ada di antara kamu yang marah dan dia sedang berdiri, falyajlis, duduk. Marahnya sedang berdiri. Marah, mana tahu nanti ibu besok bapak masuk kantor, bosnya sedang marah berdiri. Kalian pikir siapa yang menggaji kalian semua? Saya. Pak, apa? Duduk Pak, duduk Pak. Apa? Makin marah dia. Pak, ini ceramah Ustaz Somad kemarin, katanya suruh duduk Pak. Oh iyalah, kata dia. Duduk. Falyajlis, duduk. Kalau marahnya sedang duduk, falyastalqi, maka berbaring. Orang tahu sedang duduk marah. Sedang duduk dia marah. Bapak kok duduknya marah? Marahnya kok duduk? Sakit kaki. Gak bisa berdiri. Maka berbaringlah. Ini yang ngajari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kalau dia sedang marah, marah itu adalah gejolak api. Memadamkan api dengan pemadam kebakaran. Isi pemadam kebakaran itu adalah air. Maka air yang dapat memadamkan amarah adalah air wudu. Bukan wudu. Itu nasi. Air wudu. Wudu. Berwudu. Idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum, basuh muka. Menyala terasa sampai ke mata, ambil air wudu. Wa aydiyakum milal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Enggak juga hilang marah, mandi. Cari kolam renang. Masuk dalam. Nah, kalau mau marah, marahlah di dalam. Apalagi kalau sampai ke tengah laut. Itu bukan cuma marahnya hilang, orangnya hilang sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara-cara ini kita amalkan, kita laksanakan. Tapi ternyata menceramahkannya lebih mudah daripada mengamalkannya. Ketika saya sedang bawa mobil, Ustaz nyetir sendiri? Iya. Saya bawa, tiba-tiba datang anak muda dari samping. McLaren. Oh, bangkit emosi saya. Langsung saya kejar dia. Saya gas. Saya kejar dari belakang, saya potong dia dari depan. Mati. Turun, saya marah. Ente pikir saya lahir langsung tua ya? Enggak pernah muda, Pak. Ada orang lain yang menasehati saya. Ustadz, jadi tadi judul ceramahnya apa? Ternyata kita punya sifat lo. Lalu siapa yang saling mengingatkan? Abdul Somad kalau marah akan diingatkan oleh Habibuna wa Syekhuna wa Ustazuna. Diingatkan oleh Ustaz Zaki. Diingatkan oleh Habib. Oleh Ustadz Abi Maki. Bapak Ibu jangan segan mengingatkan Abdul Somad. Terima kasih Ustadz, dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah dalam segmentasi yang ke-7 nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda dalam waktu yang singkat. Insya Allah akan semakin melengkapi tema bahasan kita tentang menahan amarah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.